Ya, selamat pagi, Berjumpa Pak. kembali di pendampingan ketiga. Ada 3 fokusan pendampingan hari ini. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri sendiri terhadap mempelajari feedback yang ada di 360 tentang pemetaan. Bagaimana cara kita nanti dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berkategorikan atau yang mengkoordinir kebutuhan peserta didik. Kemudian fokusan yang kedua adalah bagaimana cara perencanaan kita dalam proses pembuatan alur bagja dalam perencanaan nanti ke pembelajaran berikutnya. Kemudian di fokusan yang ketiga ini adalah cara kita dalam membuat sebuah keputusan yang lebih terfokus pada siswa. Nah, hari ini dalam implementasi sebagaimana yang sudah ada dalam pemetaan, bahwa karakter siswa ini kan tergantung kepada 3 nanti yang akan kita kondisikan, mulai dari konten, kemudian produk, dan proses yang paling penting, dimana di sana memiliki masing-masing fungsinya. Ketika produk itu berarti siswa harus dapat ditunjukkan kepada guru dengan kita memberikan penilaian dan apresiasi. Kemudian dalam prosesnya KBM kita harus mampu mengelompokkan apa mereka itu bersifat KBM mandiri atau berkelompok, sehingga dari 4 kategori dari profil siswa kesiapan belajar ini kan kita bisa menunjukkan bagaimana kelompok mereka ini ada di naturasi, ada di kelompok audio, di kelompok kinestetik maupun kelompok visual. Nah, sebetulnya itu memang luar biasa sulit sekali ya, karena dalam sebuah ruangan kita harus mampu mengkoordinir profil pelajar atau profil murid itu sendiri ya. Sementara materi sama sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kita hanya mengembangkan atau memberdayakan potensi yang ada pada siswa. Nah, sebagaimana ini misalnya dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, intinya kan kita sulit sekali ya ketika sebuah tujuan pembelajaran muncul, kemudian kita di kelas, di satu kelas ini harus mampu mengkoordinir kategori atau tipe siswa yang beraneka ragam ya, yang minimalnya yang 4 tadi sudah disebutkan, sehingga ya pada akhirnya kita hanya syaratnya mungkin seorang guru ini harus mampu mengondisikan agar kelas ini siswanya mau dan mampu belajar ya. Karena kalau misalnya penguasaan kita terhadap kemampuan mereka kan, apalagi dari hanya survei 360 itu tentang profil siswa, baik itu kita koordinasi melalui angket dengan orang tua siswa, dengan wali, dengan teman sejawat, kan itu masih belum cukup ya, termasuk dengan bimbingan di buka prasekolah. Nah, oleh karena itu mungkin pembelajaran selama 1 bulan ke belakang ini, Ibu dalam prosesi ketika membuat sebuah angket, kemudian menilai diri sendiri terhadap kompetensi yang Ibu miliki, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi untuk mendapatkan sebuah kontribusi dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga para siswa sebagai wakilnya. Apa saja yang Ibu sudah lakukan saat ini? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini langkah awalnya yaitu saya memberikan angket untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, di sana sehingga dikelompokkan ada siswa yang visual, ada visual auditori, kemudian ada visual auditori kinestetis, ada yang kinestetis seperti itu, Pak. Nah, itu dari asesmen non akademik. Kemudian untuk yang akademiknya saya melihat dari minat siswa itu dari keseharian siswa. Nah, di sana terlihat apakah siswa itu ada yang berminat matematika, kemudian dari nilai-nilai keseharian juga bisa dilihat mana yang termasuk kesiapan belajarnya untuk dikelompokkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, di sini saya diferensiasinya ada konten, proses, dan produk. Untuk konten saya membedakan untuk siswa yang visual diberikan gambar saja, kemudian untuk yang kinestetis diberikan langsung dengan benda konkretnya, supaya anak itu bisa langsung melihat benda tersebut dan bisa mempraktekkan atau meneliti, mengidentifikasi benda langsung konkret secara konkret gitu, Pak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan kan, begitulah inti dari sebuah pembelajaran berdiferensiasi, di mana awalnya adalah pengertian itu kita ini harus mampu mendefinisikan dengan jelas atau mendeskripsikan dengan jelas tujuan pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya kan ada yang seperti tadi awalnya dengan sebuah
konten misalnya kan. Kemudian konten ini terdiri dari 3 tadi, kesiapan belajarnya, profil muridnya atau siswanya, juga termasuk minat dan bakat kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Kemudian ketika berhubungan dengan produk kan, produk yang mereka hasilkan berbeda. Seperti tadi kan tidak ada yang hanya satu saja kan, audio saja, tapi kemudian mereka hanya variasi ya. Ada kinestetik dengan audio, ada audio dengan visual kan, ada juga kinestetik dengan visual yang bagus. Sehingga dengan kolaborasi itu mampu minimal menunjukkan bahwa kita ini mampu dan menggerakkan siswa untuk mau belajar. Nah kemudian dalam proses produknya itu seperti ketika tadi disampaikan, siswa yang audio misalnya dia hanya mendengarkan saja. Ketika siswa yang audio dan visual ya diberikan juga sebuah gambar misalnya, karena mereka senang dengan gambar, kemudian juga sama diberikan deskripsi atau narasi kepada mereka, dan mereka juga mau dan minat untuk mendengar. Nah kemudian bagaimana untuk golongan yang kinestetik yang hanya gerak yang dia lakukan? Yang kinestetik nanti di produknya anak menempel nanti hasilnya, baik itu di karton ataupun di styrofoam. Iya, bagus. Seperti itu. Kemudian tadi dalam proses penilaiannya? Proses penilaiannya untuk asesmen S-learning ketika sedang pembelajaran, untuk per learning juga ketika berkelompok, kemudian untuk yang off learning nanti ada siswa itu memilih dalam infografis atau apa, berkreasi gitu Pak. Ya, seperti itu. Nah sebagaimana dalam RPP juga disampaikan kan, intinya adalah perencanaan, kemudian proses dan penilaian. Juga Ibu lengkap sekali dengan adanya tindak lanjut, yaitu tindak lanjut berupa ada yang enrichment atau pengayaan. Kalau yang masih di bawah target pencapaian kurikulum atau target ketuntasan ini Ibu lakukan dengan program namanya itu remedial atau perbaikan. Karena di sana intinya dalam perbaikan kan ketika para siswa dikumpulkan yang memang belum mencapai ketuntasan gitu. Nah, hal kendala apa saja dalam proses baik itu remedial maupun pengayaan, terutama untuk pengayaan kan enrichment biasanya kan hanya segelintir siswa saja gitu. Untuk pengayaan waktunya di luar jam pelajaran itu Pak yang saya laksanakan. Ya bagus. Nah kemudian untuk fokusan yang kedua, di mana kita ini bagaimana cara merencanakan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran yang sosial emosional atau PES emosional dan sosial dan emosional. Nah bagaimana ini? Kan ini baru perencanaan kita ya nanti di untuk persiapannya. Untuk perencanaan PSE pembelajaran sosial emosional nanti insya Allah minggu depan ya Pak, jadwalnya minggu depan. Nah di sini saya sudah merencanakan, yaitu masih di bidang geometri tetapi tujuan pembelajarannya yang berbeda. Tentunya di sini tujuan pembelajarannya menghitung permukaan kubus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Nah di sini mulai dari kegiatan awal terlebih dahulu saya untuk menanyakan tentang kesiapan anak untuk belajar. Di sana berarti kesadaran sosialnya, kemudian berdoa, ada kesadaran sosial juga, termasuk bersyukur di sana. Kemudian siswa itu dikelompokkan, di sini di sini memenuhi keterampilan berelasi. Kemudian di dalam diskusi kelompok juga di sini nanti siswa ada presentasi untuk ke depan. Nah di sini siswa itu diharapkan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ketika diskusi kelompok, guru itu harus bisa melihat kondisi siswa. Nah kalau siswa misalkan agak menurun, nah di sana guru harus bisa teknik stop. Artinya guru menghentikan dulu sejenak anak siswa untuk melakukan tarik napas dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah, ataupun bisa dengan melakukan dengan ice breathing supaya siswa itu kembali bersemangat untuk belajar. Seperti itu Pak untuk KSE. Itu kan pelaksanaan di mana intinya dari pembelajaran sosial emosional adalah komunitas belajar, siswanya, gurunya atau juga pendukungnya itu memiliki well-being. Itu artinya well-being itu kesejahteraan secara psikologis ya, dimana tadi sudah disampaikan awalnya kita tanya dulu kesiapan mereka dalam belajar ya, terlepas kita lihatnya dalam profil mereka ini dari
datanya dalam kesehariannya di rumah kan, itu termasuk juga salah satu faktor yang mendukung ya bagaimana kesiapan seorang siswa atau seorang pelajar atau seorang murid dalam belajar di kelasnya. Nah kemudian juga selain sosialnya, emosional itu sangat penting sekali ketika seorang guru yang tidak guru gitu. Guru ini kan saya singkatkan dengan giat, unik, riang, dan universal. Nah, tidak riang di sini maksudnya kan dia membawa masalah ke sekolah kan pasti tidak akan riang ya. Makanya riang di sini artinya ketika dia memiliki sebuah masalah di rumah atau di luar sekolah itu jangan dibawa ke kelas, sehingga ya ketika dibawa kelas dia ini ketika suasananya tidak riang dibawa ke kelas tidak riang kan anak akan melihat bahwa hal yang terjadi dari profil gurunya itu tidak siap untuk mengajar, sehingga mereka secara tidak langsung mungkin saja ada ketidaksiapan juga untuk belajar kan seperti itu. Nah kemudian untuk fokusan pendampingan ketiga adalah bagaimana sampai hari ini pelaksanaan pencapaian yang sudah Ibu rencanakan itu tentang alur bagja itu, Bu. Ya. Sudah sama. Untuk alur bagja mengenai visi misi alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan rencana ya Pak, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah di sini berarti tinggal konsistennya saja dilakukan, mudah-mudahan selalu ada peningkatan di dalam pelaksanaan. Ya. Alhamdulillah dari visi Ibu bagja ini kan alurnya baca ya, buat pertanyaan ya, kemudian ambil pelajaran, kemudian jabarkan, kemudian gali mimpi ya, jabarkan, yang pertama adalah baca ya, baca, kemudian A-nya itu adalah lalu dikembangkan, kemudian jabarkan, kemudian atur eksekusi kan ya, yang sudah alhamdulillah ketika di sini kami sebagai calon sebagai pengajar praktik ingin mengetahui calon guru penggerak ini dalam ketercapaiannya, alhamdulillah ya, itu sudah tercapai dan itu mungkin suatu hal yang luar biasa setelah dilakukan secara optimal. Dan kemudian mungkin ada kendala dalam prosesi pendampingan sekarang ini ke belakang ini selama 1 bulan ketika daring dengan Ibu Bapak fasilitator dan instruktur, itu apa kendala atau memang tidak ada, mungkin silakan aja disampaikan. Untuk di elaborasi alhamdulillah dengan instruktur tidak ada kendala, saya bisa mengikutinya. Kemudian di ruang kolaborasi dengan fasilitator juga, mulai dari ruang diskusi kemudian presentasi, alhamdulillah di kelompok kami bisa dengan lancar untuk mempresentasikan di ruang kolaborasi. Bisa mengikuti. Ya, terutama di ruang kolaborasi kan ada sesi 1, sesi 2 ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan itu juga aktif dalam beropini, bernarasi, berdiskusi, juga berbagi ya dengan teman-teman untuk lebih memahami materi di modul tersebut. Ya itulah fokus pendampingan di kegiatan pendampingan individu ketiga. Intinya tadi sudah sampaikan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana penilaian diri sendiri seorang calon guru penggerak dalam kaitannya dengan pemetaan terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti rencana pelaksanaan dari pembelajaran sosial emosional untuk tahapan nanti. Dan yang ketiga tadi bagaimana atau sudah sampai di mana hasil dari pelaksanaan alur bagja ya dalam mencapai visi dari seorang calon guru penggerak. Terima kasih, sampai jumpa pada pendampingan yang berikutnya, pendampingan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.